Tentara IDF dikabarkan telah mundur dari 3 wilayah di Lebanon, yakni Al-Qantara, Arkid Al-Qusair, dan Wadi Al-Hujair. Tepat seusai Komite 5 negara yang mengawasi gencatan senjata antara Lebanon dan Israel dihubungi dan diberitahu tentang pelanggaran tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Desember, hal itu diumumkan oleh tentara Lebanon lewat media sosial X-nya pada 27 Desember 2024. Awalnya militer mengumumkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah maju ke Al-Qantara, Arkid Al-Qusair, dan Wadi Al-Hujair. Namun pada Kamis 26 Desember malam waktu setempat telah mundur setelah Komite 5 negara mengetahui upaya tersebut. Tentara Lebanon mengumumkan penarikan pasukan pendudukan Israel dari daerah itu menyusul infiltrasi singkat ke lembah strategis di Lebanon Selatan tersebut. Bahkan pasukan Lebanon juga menyingkirkan gundukan tanah yang didirikan oleh pasukan Israel yang menyusup ke lembah itu. Juga pernyataan yang dirilis oleh militer ini diakhiri dengan pernyataan bahwa militer terus memantau perkembangan dengan berkoordinasi dengan UNIFIL dan Komite 5 negara. Komandan IDF dilaporkan telah mulai mengubah aturan main di Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam, di mana mengizinkan pasukan IDF meluncurkan serangan yang menyebabkan kematian warga sipil menjadi 20 orang. Mengutip Tribun News pada 27 Desember, kabar itu menurut hasil investigasi komprehensif yang dilakukan media Amerika Serikat New York Times dan dilaporkan oleh surat kabar Ibrani Ma'arif. Lebih jelasnya, sumber utama melaporkan bahwa tepat pada pukul 1 siang, tanggal 7 Oktober 2023, pimpinan senior militer Israel mengeluarkan perintah baru, di mana mengizinkan perwira IDF tingkat menengah memiliki wewenang untuk mengizinkan serangan yang dapat mengakibatkan kematian warga sipil menjadi 20 orang. Itu disebut memiliki arti bahwa mereka yang dianggap sebagai anggota milisi dan pejuang perlawanan Palestina bisa menjadi target serangan sah, bahkan ketika para terduga itu sedang berada di rumah bersama keluarga mereka. Dilaporkan bahwa metode itulah yang dianggap PBB dan dunia internasional sebagai aksi genosida dan pembersihan etnis dan menuntut Israel dengan tuduhan kejahatan perang. Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF menyatakan siap menghadapi eskalasi dengan eskalasi, menekankan bahwa serangan Israel akan dibalas juga dengan cara sama brutalnya. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Desember, hal itu diumumkan oleh Biro Politik Gerakan Ansarallah pada Kamis 26 Desember 2024. Pihaknya menekankan bahwa YAF siap untuk menanggapi dengan cepat segala agresi Israel, menegaskan bahwa sana bersedia untuk mempertahankan diri terhadap agresi berapapun biayanya. Lebih jauh lagi, pihaknya menyatakan bahwa serangan dan penyerangan semacam itu terhadap negara Yaman tidak akan menghalangi rakyat Yaman untuk mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka di Gaza. Menjelaskan bahwa serangan yang menargetkan infrastruktur sipil termasuk bandara sana, pelabuhan, dan pembangkit listrik mengungkap tingkat kriminalitas Israel dengan Amerika. Sebatas informasi akhir, menurut angka terbaru 6 warga negara Yaman tewas dan 40 lainnya terluka dalam serangan yang menargetkan kota Sana dan Hodeidah. Serangan gabungan dengan target adalah inti Israel dilaporkan juga memuat pesan untuk Presiden Negara Palestina Mahmud Abbas, di mana pesannya adalah menyerukan persatuan dalam memerangi pendudukan Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Desember, hal itu terlihat dalam video yang dirilis kedua faksi perlawanan pada Kamis 26 Desember 2024. Lebih tepatnya, sayap militer dari dua kelompok perlawanan Palestina yakni Brigade Al-Quds Jihad Islam dan Brigade Martir Al-Aqsa Fatah merilis video yang menunjukkan serangan gabungan mereka terhadap pusat komando dan kendali militer Israel yang terletak di Netzarim di Gaza. Sebelum operasi itu diluncurkan, seorang pejuang dari Brigade Al-Quds mengeluarkan seruan langsung kepada semua faksi Palestina di tepi barat, menyerukan persatuan dalam memerangi pendudukan Israel. Pejuang itu menekankan bahwa perlawanan bertujuan untuk mencegah Israel mengisolasi kelompok Palestina tertentu, juga mendesak para pejuang Fatah untuk melanjutkan upaya mereka bersama kelompok perlawanan lainnya.
Pernyataan tambahan dari seorang pejuang Brigade Syuhada Al-Aqsa menyuarakan sentimen serupa. Ia meminta aparat keamanan Palestina untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya dan menghentikan serangannya terhadap pejuang perlawanan khususnya di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Pejuang itu juga mengkritik tindakan PA sebagai bunuh diri politik yang menegaskan kembali komitmen Brigade Al-Aqsa terhadap proyek nasional Palestina. Yordania mengutuk aksi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir, di mana memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Kamis 26 Desember 2024 kemarin. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Desember, Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk penyerbuan Ben-Gvir tersebut. Dalam pernyataan resminya pada 26 Desember, pihaknya menyatakan bahwa Gvir melanggar kesuciannya, melanggar hukum internasional secara terang-terangan dan berupaya memaksakan pemisahan ruang dan waktu. Ditekankan olehnya bahwa aksi Gvir itu merupakan langkah provokatif yang ditolak dan dikutuk, serta pelanggaran status quo historis dan hukum di Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Syarif dan kewajiban Israel, kekuatan pendudukan di Yerusalem yang diduduki. Sebagai informasi, seorang pejabat di Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania di Yerusalem mengatakan bahwa Ben-Gvir memasuki lokasi tersebut di bawah perlindungan polisi yang ketat dan berkeliling di halaman masjid. Sirine peringatan berbunyi di seluruh Israel Tengah yang menyebabkan jutaan orang berlari ke bunker perlindungan saat Yaman luncurkan rudal. Mengutip The Times of Israel pada 27 Desember, serangan malam itu merupakan malam kelima dalam 8 hari terakhir, di mana sirine berbunyi di sebagian besar wilayah Israel Tengah yang mengindikasikan potensi serangan rudal lain oleh Houthi Yaman. IDF mengatakan bahwa peringatan itu dipicu oleh proyektil yang diluncurkan dari Yaman dan menambahkan bahwa detailnya sedang diselidiki. Hingga kini belum ada rincian lebih lanjut, tetapi sesaat sebelum alarm berbunyi, penduduk Israel bagian tengah melaporkan mendengar ledakan keras. Sementara itu, IDF mengatakan peringatan yang berbunyi di seluruh Israel Tengah yang menyebabkan jutaan orang mengungsi ke tempat perlindungan bom di tengah malam dipicu oleh satu rudal yang ditembakkan dari Yaman. Proyektil itu dicegat di luar wilayah udara Israel dan alarm diaktifkan karena takut ada puing-puing yang berjatuhan. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan 18 orang terluka ringan saat bergegas ke tempat perlindungan dan 2 orang mengalami serangan kecemasan akut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh kaum kiri dan media mendorong fitnah berdarah terhadap istrinya Sarah. Netanyahu mengatakan bahwa media kini telah mulai melancarkan dendam baru namun lama ketika tuntutan pidana yang sudah lama ada mulai runtuh di pengadilan. Mengutip Times of Israel pada 27 Desember, hal itu diumumkan Netanyahu dalam video berdurasi 4 menit di unggahan X pada Kamis 26 Desember 2024. Lebih tepatnya, Netanyahu menuduh kaum kiri dan media telah mendorong fitnah berdarah terhadap Sarah, menyusul tuduhan TV bahwa ia memimpin upaya untuk mengintimidasi lawan-lawannya, serta terkait laporan bahwa ia membocorkan rencana Israel untuk membunuh kepala Hizbullah Hassan Nasrallah beberapa hari sebelum serangan bulan September. Selain itu, ia juga menuduh media berkolusi dengan miliarder dari sayap kiri dan luar negeri dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahannya dengan melakukan kecurangan dalam jajak pendapat yang tidak menguntungkan dirinya dan tidak melakukan investigasi jurnalistik terhadap pemerintahan sebelumnya. Netanyahu pun menyebut bahwa pers telah terlibat dalam hasutan harian terhadap kaum kanan, ultra-ortodoks, dan para pemukim. Netanyahu menekankan bahwa itu merupakan mesin racun yang sebenarnya.